Oke, teman-teman kita lanjutkan materi TOEFL kita. Jadi hari ini kita lanjut ke listening ya. Jadi struktur kita sudah lewat, struktur sudah kita pelajari semua babnya di 10 bab terakhir ya, yaitu dari kita kenalan dengan subjek predikat sampai terakhir kita belajar tentang anak kalimat atau dependent clause, ya kan? Nah, hari ini kita akan lanjut ke eh, TOEFL test section pertama atau tes yang bagian pertama. Jadi ketika TOEFL tes pertama nanti teman-teman itu tidak dihadapkan dengan soal structure ya, tapi pertamanya nanti akan dihadapkan dengan listening. Nah, di listening ini nanti teman-teman akan diberikan soal 50 totalnya yang mana nanti dibagi ke dalam 3 parts, yaitu part A namanya short conversations atau percakapan pendek atau dialog pendek gitu ya. Kemudian part B namanya long conversations atau dialog panjang, teman-teman. Dan part C namanya long talks atau monolog panjang gitu ya. Nah, ini nanti kita rangkap dalam 3 hari. Jadi hari pertama yang akan kita pelajari nanti akan kita fokus dulu ke yang bagian pertama, yaitu listening part A. Kemudian besok kita akan belajar listening part B, dan hari berikutnya kita akan belajar listening part C. Baru nanti kita lanjut ke reading gitu ya. Nah, teman-teman nanti di listening itu hanya punya waktu 12 detik untuk menentukan pilihan A, B, C, D yang mana yang jadi jawaban. Nah, 12 detik itu kalau buat teman-teman yang udah sering latihan atau mungkin listeningnya udah sering terlatih ya dari nonton film misalnya, dari dengerin lagu atau menirukan lagu-lagu barat, atau misalnya teman-teman suka main game, contohnya kalau saya ya, terus audionya diganti yang Inggris bahasanya. Nah, itu pasti teman-teman untuk mengerjakan soal ini gampang sekali. Dalam 12 detik, 12 detik itu waktunya cukup lama, seperti itu. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang mungkin baru nih, dengan bahasa Inggris, jangan khawatir. Karena memang di listening ini sebenarnya, gimana ya teman-teman, sebenarnya gampang. Cuman mungkin kita perlu sering-sering latihan sama kayak di structure. Karena apa? Karena masalahnya di listening itu adalah satu, vocab, yang kedua adalah rekognisi. Nah, kenapa saya nggak pakai penjelasan bab-bab seperti yang di buku? Karena ada tahap sebelum kita belajar bab-bab itu, teman-teman. Nah, saya ingin memastikan tahapnya itu sudah eh, terlatih gitu ya dengan cara sering-sering latihan. Nah, tahap yang saya maksud itu namanya rekognisi. Rekognisi itu apa? Rekognisi itu adalah kemampuan kita bisa mengenali apa yang diucapkan orang sana, teman-teman. Gitu ya. Karena seperti yang kita tahu bahasa Inggris itu nggak enaknya tulisan dan bacaan itu banyak yang beda. Contohnya nih, misalkan kita bahasa Inggrisnya satu. Satu itu kan bahasa Inggrisnya tulisannya one, tapi bacanya one. Padahal nggak ada huruf W, nggak ada huruf A. Nah, itu yang dimaksud dengan rekognisi. Misalkan dalam kalimat kita dengar kata one, oh itu satu. Nah, itu yang dimaksud dengan rekognisi, teman-teman. Gitu ya. Sedangkan dalam bahasa Inggris itu ada yang bacanya sama, tapi itu katanya bisa beda. Contoh teman-teman, misalnya teman-teman mendengarkan kata send. Di dalam kalimat send itu bisa saja verb 2 atau verb 3 dari kata send artinya mengirim. Bisa juga aroma, aroma bunga itu juga pakainya send, teman-teman. Dan juga bisa juga yang uang atau pecahan ya. Nah, ini send. Send semua bacanya. Jadi sama bacanya, ini yang dimaksud dengan rekognisi. Jadi yang mana yang dimaksud oleh si pembicara. Nah, itu nanti teman-teman akan dapatkan dari sering-sering berlatih. Makanya metode yang saya pakai adalah sering-sering latihan bahas, seperti itu. Gitu ya. Nah, kita fokus dengan listening yang part A dulu hari ini. Listening yang part A atau bagian pertama itu nanti paling banyak ya, teman-teman. Jadi dari 50 soal listening, listening part A itu ada 30 soal. Jadi lebih setengahnya. Jadi nomor 1 sampai nomor 30 itu adalah listening part A. Nah, untungnya part A ini yang paling mudah, teman-teman. Jadi di setiap soal nanti teman-teman akan mendengarkan 2 orang ngobrol ya. Jadi si A si B, kemudian nanti cewek cowok, teman-teman. Nah, nanti si A ngomong apa, kemudian dijawab oleh si B, kemudian diikuti oleh pertanyaan. Nah, kalau dulu tahun 2023 awal itu soalnya tidak ditulis, teman-teman. Oke, tapi sekarang lebih gampang ya. Eh, Akhir-akhir ini ketika saya tes, itu soal listening sudah ditulis di atasnya. Jadi teman-teman nanti bisa mengantisipasi atau menebak jawabannya kira-kira yang mana dari sambil mendengarkan, sambil membaca soalnya. Tapi itu nggak saya sarankan, teman-teman.
Tips yang saya barusan sampaikan ke teman-teman sambil mendengarkan, sambil membaca soal, itu ketika teman-teman sudah terbiasa latihan, ya. Kalau teman-teman belum terbiasa latihan, saran saya fokus mendengarkan. Kalau bisa, pejamkan mata teman-teman atau tutup mata, gitu ya, supaya tidak terdistraksi atau tidak terganggu dengan yang teman-teman lihat, seperti itu. Dan teman-teman nanti hanya punya waktu 12 detik untuk menentukan, jawaban di pilihan A, B, C, D. Ketika 12 detik sudah selesai, otomatis soal akan lanjut ke nomor berikutnya. Audionya akan lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Dan kita nggak bisa back kalau di listening. Ya, khusus di listening kita nggak bisa back ke nomor sebelumnya. Dan audionya itu nanti hanya diputar satu kali ketika tes, seperti itu. Itu ya. Nah, nanti si A itu akan menyampaikan eh, notion. Notion itu adalah maksud, teman-teman. Jadi si A itu dia pengen apa? Misalnya dia pengen apa namanya persetujuan, atau dia pengen curhat tentang masalahnya, atau dia pengen opini atau suatu pendapat. Misalkan mau membeli barang A atau B, nah itu tanya kepada si B misalnya. Nah itu yang dimaksud menanyakan suggestion atau apa pendapat seperti itu. Jadi banyak tujuan apa namanya percakapan. Nanti tujuannya itu disampaikan oleh si A lewat yang dia ucapkan. Nah, kemudian kesimpulannya atau keputusannya nanti itu di tangannya si B, teman-teman. Apakah si B itu setuju? Apakah si B itu mau membantu misalnya? Apakah si B itu bisa membantu atau tidak? Seperti itu. Apakah si B ini justru di masalah yang sama gitu ya? Jadi itu nanti keputusannya di si B seperti itu, atau yang si responden atau yang merespon. Nah, makanya teman-teman harus fokus sekali di apa yang diucapkan oleh si B, ya. Tapi hati-hati juga jangan ketinggalan apa yang diucapkan sama si A. Kenapa? Karena si B ini sering banget teman-teman menjawabnya menggunakan idiom. Nah, idiom itu apa? Idiom itu adalah ungkapan atau ekspresi yang kita nggak bisa artikan kata per kata. Contoh dalam bahasa Indonesia ya, ini yang paling sering saya pakai contoh. Misalnya teman saya ngajak saya makan, teman-teman. Pris, ayo makan, gitu. Nah, terus saya jawab, aduh perutku mau meledak. Nah, itu bukan berarti benar-benar perutnya mau meledak, teman-teman. Ya, itu biasanya idiom itu adalah caranya sungkan, caranya mereka menunjukkan kesungkanan gitu ya, untuk menolak sesuatu misalnya. Jadi, itu sebenarnya maksudnya saya kenyang, saya sudah makan, atau mohon maaf saya nggak bisa ikut kamu makan, misalnya gitu. Jadi, cara menolak. Nah, untuk mengetahui arti idiom itu kita menggunakan cara cocokologi, teman-teman. Jadi menghubungkan dengan apa yang diucapkan sama si A, terus kita olah atau kita pahami, kita logika gitu ya. Kemudian dicocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, teman-teman juga harus berhati-hati ya dengan distractors atau pengecoh. Pengecoh di sini yang saya maksud adalah di dalam pilihan ganda nanti, teman-teman, itu nanti biasanya disempilkan satu kata atau dua kata yang diucapkan oleh si B. Tapi cuma satu atau dua kata yang mungkin teman-teman akan dengar. Nah, tapi biasanya teman-teman, pilihan ganda yang mengandung satu kata atau dua kata yang teman-teman dengar diucap sama si B itu biasanya malah salah kalau kita jawab itu. Kenapa? Karena dari pengalaman saya ya, jawabannya itu menggunakan paraphrase. Paraphrase itu menceritakan kembali dengan kata-kata yang berbeda tapi maksudnya sama. Atau mungkin kita lebih familiar dengan istilah sinonim, teman-teman. Jadi paraphrase itu menggunakan sinonim untuk menceritakan kembali yang diucapkan dari percakapan tersebut. Gitu ya. Nah, langsung saja daripada teman-teman membayang-bayangkan, kita ke soalnya. Tapi mungkin sebelum ke soalnya nih, teman-teman. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan dulu. Aman ya? Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke latihan soal. Mohon maaf ini saya unmute, saya mute dulu ya teman-teman semuanya supaya nanti ketika kita latihan tidak ada suara yang tiba-tiba bocor seperti itu. Baik, silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. Kita belajar, salah itu wajar. Silahkan teman-teman. Number 1. Can I have an ashtray, please? Oh, smoking isn't permitted here. You'll have to extinguish your cigarette. What does the woman ask the man to do with the cigarette?
Oke, 12 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu ya. Salah nggak apa-apa. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta, ada juga jawaban Alpha, teman-teman. Nah, memang untuk soal nomor 1 ini berhubungan dengan vocab ya. Jadi nggak apa-apa. Nanti kalau teman-teman dapat vocab baru tolong ditulis ya. Nah, kita dengarkan dulu dengan skripnya, teman-teman, supaya mudah untuk kita bahas. Mari, silahkan. Number 1. Can I have an ashtray, please? Oh, smoking isn't permitted here. You'll have to extinguish your cigarette. What does the woman ask the man to do with the cigarette? Oke, jadi si cowok dia bertanya, "Can I have an ashtray, please?" Kalau diartikan ashtray itu asbak, teman-teman. Jadi, bolehkah saya meminta asbak? Gitu ya. Nah, kemudian si wanitanya tadi menjawab, "Oh, smoking isn't permitted here. You'll have to extinguish your cigarette." Jadi, oh, merokok itu tidak diperbolehkan di sini. Anda akan harus atau Anda diharuskan memadamkan atau mematikan rokok Anda. Nah, what does the woman ask the man to do with the cigarette? Jadi apa yang si wanita tadi minta kepada si pria untuk dilakukan dengan rokoknya? Nah, dia tadi diminta untuk memadamkan rokoknya atau apa ya? Intinya nggak boleh ngerokok gitu ya, teman-teman. Nah, kata kunci teman-teman adalah di kata extinguish, artinya memadamkan. Nah, maka kita cari ABCD yang artinya memadamkan, teman-teman. Kalau yang alfa, put it away itu artinya menjauhkan. Nah, bukan menjauhkan ya, tapi disuruh matiin. Bukan suruh menjauhkan. Nah, berarti yang alfa nggak bisa, teman-teman. Kalau yang bravo, put it off. Nah, ini di periode kemarin saya terburu-buru, teman-teman. Put it off itu artinya bukan memadamkan ya. Mungkin kita sering terjebak dengan kata off. Nah, put it off itu artinya adalah menunda, teman-teman. Sama kayak postpone, itu sinonim. Put off gitu ya. Nah, bukan disuruh untuk menunda merokoknya, tapi untuk memadamkan. Nah, yang artinya memadamkan itu adalah put it out. Jadi jawaban yang tepat adalah yang Charlie. Extinguish itu sinonimnya adalah put out, teman-teman. Artinya memadamkan. Nah, kalau put it down itu artinya meletakkan. Seperti itu, meletakkan di bawah gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Lanjut lagi ke number 2. Silahkan teman-teman. Number 2. Can you finish this project within the next 2 hours? What you're asking for is not impossible. What does the man mean? Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu ya, sedapatnya dulu. Baik, ada jawaban Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Sudah lengkap teman-teman. Mari kita cek bersama ya. Kita dengarkan dulu dengan skripnya. Silahkan teman-teman. Number 2. Can you finish this project within the next 2 hours? What you're asking for is not impossible. What does the man mean? Nah, itu tadi ya. Jadi si cewek bertanya, "Can you finish the project within the next 2 hours?" Bisakah kamu menyelesaikan project ini dalam 2 jam ke depan? Kemudian si cowoknya menjawab, "What you're asking for is not impossible." Apa yang kamu minta tidaklah tidak mungkin. Nah, tidaklah tidak mungkin itu berarti mungkin ya, teman-teman. Jadi apa yang dimaksud sama si pria itu adalah yang Charlie ya, teman-teman. The woman's request can be accomplished. Jadi permintaannya si wanita tadi itu bisa diselesaikan atau bisa dilakukan. Seperti itu. Ya, that's right. Jawabannya Charlie, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor 3. Silahkan, teman-teman. Number 3. Can you take a shot of this? Yes, I can. There's still a little film left in the camera. What is the man most likely doing? Oke, 12 detik sudah habis. Dan ada jawaban Bravo, Delta, Alpha. Oke, antara Alpha, Bravo, atau Delta ya. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kita dengarkan dulu dengan skripnya. Silakan, teman-teman. Number 3. Can you take a shot of this? Yes, I can.
There's still a little film left in the camera. What is the man most likely doing? Nah, jadi si cewek bilang, "Can you take a shot of this?" Bisakah kamu memfoto ini? Gitu ya, teman-teman. Atau mengambil gambar ini. Kemudian si cowok bilang, "Yes, I can." Ya, saya bisa. Ada sedikit atau masih ada beberapa film atau lembar film itu ya yang tersisa di dalam kamera ini. Nah, what is the man most likely doing? Mengambil gambar ya, teman-teman, atau mengambil foto. Nah, jawaban yang tepat adalah yang delta. Taking photos. Seperti itu. Okay, the answer is delta. Next, number 4. Number 4. Can you tell me about any previous office experience you have? I've worked as a receptionist in a doctor's office for a year and a half. What is the woman probably doing? Oke, 12 detik sudah habis. Ada jawaban dari teman-teman delta, alpha, Charlie. Oke, mari kita cek bersama ya. Seperti biasa kita dengarkan dulu dengan skripnya. Silakan teman-teman. Number 4. Can you tell me about any previous office experience you have? I've worked as a receptionist in a doctor's office for a year and a half. What is the woman probably doing? Oke, itu tadi. Jadi si cowok dia bertanya, "Can you tell me about any previous office experience you have?" Bisakah kamu memberitahuku mengenai pengalaman kerja kantoran sebelumnya yang Anda miliki? Nah, kemudian si ceweknya menjawab, "I've worked as a receptionist in a doctor's office for a year and a half." Jadi, saya sudah bekerja sebagai seorang resepsionis di sebuah kantor seorang dokter gitu ya, atau selama 1,5 tahun. Nah, what is the woman probably doing? Apa yang kemungkinan si wanita sedang lakukan? Nah, karena ada pertanyaan itu ya teman-teman, pengalaman kerja, kita cek A, B, C, D yang mana yang paling mendekati itu adalah yang delta ya, interviewing for a job. Jadi mengikuti apa namanya, eee, wawancara untuk pekerjaan. Jadi ngelamar kerja lah bisa dibilang seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya ya, nomor 5. Silakan teman-teman. Number 5. Did you enjoy the theater performance last night? It wasn't all I had hoped for. What does the woman say about the performance? Oke, ada jawaban alpha, ada juga jawaban Charlie. Mari kita cek teman-teman. Number 5. Did you enjoy the theater performance last night? It wasn't all I had hoped for. What does the woman say about the performance? Oke, jadi si cowok bertanya, "Did you enjoy the theater performance last night?" Apakah kamu menyukai gitu ya, pertunjukan teater tadi malam? Kemudian si cewek bilang, "It wasn't all I had hoped for." Itu belum semua yang saya harapkan. Berarti ada yang kurang, bagi si cewek gitu ya. Maksudnya, saya belum puas. Nah, kata kalau dilangsung itu kayaknya bilang, "Saya belum puas." Seperti itu, teman-teman. Nah, what does the woman say about the performance? Apa yang diucapkan si wanita tentang, pertunjukannya? Nah, berarti jawabannya adalah sebentar teman-teman. Yang bravo ya berarti, it was rather mediocre. Jadi, pertunjukannya itu agak biasa-biasa aja, gitu. Maksudnya tidak jadi puas, tapi nggak semuanya yang pengen dilihat keluar, gitu ya teman-teman. Jadi yang bravo, bukan yang alfa. Oke, lanjut lagi ke nomor 6. Silahkan teman-teman. Number 6. Do you get to many of the university's football games? Only rarely. What does the man mean? Oke, waktunya habis. Ada jawaban alfa, bravo, Charlie, delta. Sudah lengkap teman-teman. Mari kita cek bersama ya. Kita dengarkan dulu dengan skripnya. Silahkan teman-teman. Number 6.
Do you get to many of the university's football games? Only rarely. What does the man mean? Oke, jadi si wanita bertanya, do you get to many of the university's football games? Jadi, apakah kamu maksudnya sering atau datang ke banyak pertandingan sepak bolanya universitas gitu? Atau maksudnya, apakah kamu sering datang ke pertandingan sepak bola universitas? Nah, kemudian si cowok bilang only rarely, artinya jarang, gitu ya teman-teman. Nah, what does the man mean? Apa yang dimaksud sama si cowok? Nah, si cowok itu maksudnya dia jarang nonton atau datang ke pertandingan sepak bolanya universitas ya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, teman-teman. He doesn't go to games often. Jadi, si cowok itu tidak datang ke pertandingan dengan sering. Maksudnya tidak dengan sering kan berarti jarang. Seperti itu ya. Jawabannya berarti yang Charlie ya. Lanjut lagi ke number 7. Silakan teman-teman. Number 7. Do you know when you're going to be ready to leave? I hope we can go a bit later in the evening. I'd like to get a little rest before we go out. What does the man want to do? Oke, 12 detik habis ya. Dan saya lihat lengkap teman-teman. Ada jawaban Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Kita cek bersama, kita dengarkan dulu dengan skripnya. Silahkan teman-teman. Number 7. Do you know when you're going to be ready to leave? I hope we can go a bit later in the evening. I'd like to get a little rest before we go out. What does the man want to do? Oke, jadi si cewek bertanya, do you know when you're going to be ready to leave? Apakah kamu sudah tahu kapan kamu siap untuk berangkat? Nah, kemudian si cowok bilang, I hope we can go a bit later in the evening. I'd like to get a little rest before we go out. Nah, kalau diartikan, saya harap kita bisa pergi atau berangkat sedikit agak siang. Atau maksudnya sedikit agak larut gitu ya, di malam nanti. Nah, saya pengen istirahat sedikit dulu sebelum kita berangkat. Sorry teman-teman. Nah, apa yang diinginkan si cowok untuk dilakukan? Nah, si cowok pengen istirahat sebentar ya teman-teman. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang alpha. Take a short nap. Nap itu artinya istirahat sebentar. Kalau kita dalam bahasa Indonesia biasanya nyebutnya tidur siang. Tapi kalau di sana sebenarnya bukan tidur siang, intinya istirahat singkat atau istirahat pendek itu nyebutnya nap. Seperti itu, nggak harus tidur ya. Nah, jawabannya adalah yang alpha, seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Number 8. Do you prefer to work on this assignment alone or together? In this case, I think that 2 heads are better than 1. What does the man mean? Oke, waktunya habis. Dan saya lihat ada jawaban Charlie dan juga jawaban Delta. Mari kita cek bersama. Kita dengarkan dulu teman-teman. Silahkan. Number 8. Do you prefer to work on this assignment alone or together? In this case, I think that 2 heads are better than 1. What does the man mean? Oke, jadi si cewek bertanya, do you prefer to work on this assignment alone or together? Jadi, apakah kamu lebih memilih untuk mengerjakan tugas ini sendirian atau bareng-bareng? Kemudian si cowok bilang, in this case, I think that 2 heads are better than 1. Dalam kasus ini, sorry, saya rasa bahwa 2 kepala itu lebih baik daripada 1. Maksudnya 1 kepala gitu ya. Nah, ini idiom teman-teman. Maksudnya 2 kepala itu dikerjain 2 orang itu lebih baik daripada 1 orang, gitu ya. Nah, berarti si cowok pengen ngerjainnya bareng-bareng. Nah, kita cek ABCD. Nah, jawabannya adalah yang delta ya, teman-teman. He prefers not to work on it by himself. Jadi si cowok lebih memilih atau lebih suka tidak mengerjakannya sendirian. By himself itu olehnya sendiri. Berarti dia nyari temen atau ngajak si cewek buat ngerjain bareng gitu ya. Oke, lanjut ke number 9. Silahkan teman-teman. Number 9. Did you spend very much time on this assignment?
Only rarely have I put so much time into an assignment. What does the woman mean? Oke, thumbs up. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, Charlie, dan juga Bravo, dan juga Delta. Lengkap ya, teman-teman. A, B, C, D. Mari kita cek bersama. Kita dengarkan dulu dengan skripnya. Silahkan, teman-teman. Number 9. Did you spend very much time on this assignment? Only rarely have I put so much time into an assignment. What does the woman mean? Oke, jadi si cowok bertanya, did you spend very much time? Sorry, teman-teman. Did you spend very much time on this assignment? Apakah kamu menghabiskan banyak sekali waktu pada tugas ini atau assignment ini gitu ya? Kemudian si cewek bilang, jarang sekali saya itu menghabiskan banyak waktu untuk suatu tugas. Nah, berarti artinya si cewek ini bilang tidak gitu ya, teman-teman. Nggak menghabiskan banyak waktu kok, kayak gitu. Nah, what does the woman mean? Nah, jawabannya berarti yang alpha ya, teman-teman. Sebentar. Ya, jawabannya yang alpha, teman-teman. Jadi, she spent her normal amount of time on it. Jadi, si cewek itu menghabiskan waktu normalnya aja. Jadi, nggak banyak waktu, tapi kayak biasanya aja gitu. Gitu ya. Nah, hati-hati dengan yang Charlie. Ini bentuk inversi ya, Mister? Ya, betul. Ini bentuk kalimatnya inversi, teman-teman. Only rarely, have itu auxiliary, subjeknya I, put. Nah, ini kalau teman-teman sudah sering ketemu, itu nanti akan kelihatan banget gitu ya. Jadi, teman-teman akan hafal sendiri ketika sering-sering latihan, sering-sering ketemu. Ya, ini bentuk inversi, teman-teman. Auxiliary have, diikuti subjek I, verb-nya adalah verb 3 put. Itu put-nya verb 3 ya, bukan verb 1. Karena verb 1, verb 2, verb 3-nya put itu sama, teman-teman. Put. Sama kayak cut, memotong. Itu verb 1-nya cut, verb 2-nya cut, verb 3-nya juga cut. Seperti itu. Nah, gimana kita bisa tahu itu verb 3? Karena sebelumnya auxiliary have, gitu ya. Nah, itu inversi. Kemudian ada pertanyaan, Sir, apa bedanya sama yang delta? Kalau yang delta itu kalau diartikan, si cewek menghabiskan lebih banyak waktu daripada biasanya untuk tugas itu. Nah, kalau yang alfa, si cewek menghabiskan jumlah waktu yang normal, maksudnya nggak banyak gitu ya, pada tugas tersebut. Seperti itu. Mister, ada bahasa so much time, kenapa bukan D? Jadi so much time itu ada kata only rarely. Jadi gini teman-teman, masih ingat nggak only rarely itu ketika kita membahas inversi itu masuknya ke dalam negative adverb. Jadi walaupun tidak ada kata not di dalam kalimat itu, kalau ada negative adverb, kalimatnya jadi negatif. Sama kayak kita misalnya bilang tak seorang pun mengambil makanan itu. Itu kan kalau ditranslate nobody wants the food misalkan. Wants the food. Nah, kalimat ini nggak ada kata not-nya, teman-teman. Nggak ada negatifnya. Nah, tapi karena ada nobody, ini kalau diartikan tak seorang pun. Ini dianggap sebagai negatif kalimatnya. Seperti itu. Jadi, only rarely ini ekspresi yang maknanya negatif. Lebih tepatnya keterangan ya. Keterangan yang maknanya negatif. Kalau teman-teman menemukan ini, kalimatnya jadi negatif. Kalau diartikan atau maknanya. Seperti itu. Nah, ini yang saya maksud teman-teman. Jadi daripada kita belajar bab-bab satu persatu, kita akan dapat materinya dari latihan, gitu ya. Karena masalahnya di listening itu hanya vocab dan rekognisi tadi. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ya, teman-teman. Silakan dicoba lagi sebentar. Mister, boleh dijelaskan kenapa jawabannya bukan option yang mana, Miss Farah? Kenapa bukan option? Option C, oh yang Charlie ya. Nah, ini tadi yang saya mau jelaskan. Saya sampai lupa, teman-teman. Nah, kalau yang Charlie itu kalau diartikan, jarang sekali si cewek itu menaruh atau mengeluarkan tenaga sedikit pun ke suatu tugas. Nah, ini yang bikin salah sebenarnya adalah di kata any effort. Sedangkan yang dibahas tadi adalah time. Kalau kita bilang jarang sekali si cewek itu menghabiskan tenaga, maksudnya bukan menghabiskan tenaga, mengeluarkan tenaga. Nah, bisa. Jadi yang dibahas itu time-nya bukan effort-nya yang pertama. Yang kedua, kalau kita pilih Charlie itu seolah-olah si cewek itu nggak berusaha apapun. Karena rare for her to put any effort. Rare to put
any effort itu maksudnya jarang mengeluarkan usaha apapun, maksudnya nggak mengeluarkan usaha apapun. Jadi kayak misalkan tinggal jadi aja. Dapat nggak suara maksud saya kalau dari penjelasan saya barusan? Sedangkan dapat ya, alhamdulillah. Jadi apa namanya? Maksudnya yang pertama kenapa Charlie salah? Yang dibahas adalah time-nya. Jadi apakah banyak menghabiskan waktu atau tidak? Nah, si cewek bilangnya jarang saya menghabiskan banyak waktu. Nah, kalau yang Charlie itu bilangnya jarang sekali si cewek itu mengeluarkan usaha apapun. Jadi kayak seolah-olah nggak berusaha apapun, tiba-tiba tugasnya selesai. Kan nggak mungkin seperti itu. Dan juga nggak ada di percakapan itu tadi. Seperti itu, teman-teman. Oke gitu ya. Lanjut lagi ke number 10. Silakan teman-teman. Dicoba dulu. Number 10. Do you think you'll be able to find someone else to head this committee? No problem. You're off the hook. What does the woman mean? Oke, waktunya habis. Nah, ini idiom, teman-teman. Ada jawaban Bravo, ada jawaban Charlie. Mari kita cek bersama ya. Ini yang bikin sulit karena memang idiom. Idiom itu ungkapan yang nggak bisa kita langsung artikan. Off the hook itu artinya lepas dari kait, teman-teman. Kalau kita mungkin buat yang cowok ya, yang suka mancing, pancing kecil itu atau kait itu bahasa Inggrisnya hook, gitu. Jadi maksudnya off the hook itu bukan lepas dari pancingan, tapi ada artinya. Nah, mari kita cek, teman-teman. Number 10. Do you think you'll be able to find someone else to head this committee? No problem. You're off the hook. What does the woman mean? Oke, jadi si cowok kan bertanya tuh teman-teman. Do you think you'll be able to find someone else to head this committee? Jadi kalau diartikan, apakah kamu berpikir kamu mampu mencarikan seseorang atau mencarikan orang lain untuk bisa memimpin komite ini? Nah, kemudian si cewek bilang, no problem, nggak masalah. You're off the hook. Off the hook itu maksudnya di sini adalah lepas dari tanggung jawab. Jadi awalnya si cowok itu berarti adalah head of this committee. Jadi memimpin komitenya. Nah, tapi karena si cowok minta bantuan buat nyarikan orang lain, nah si cowok itu lepas tanggung jawabnya, teman-teman. Jadi off the hook itu maksudnya kamu sudah bebas kayak gitu. Kamu sudah nggak perlu khawatir, kayak jangan dipikirkan lagi. Gitu ya. Ya, betul. Jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. The man is no longer responsible. Jadi si cowok udah nggak bertanggung jawab lagi. Maksudnya tidak perlu memikirkan untuk menjadi kepala dari komite itu atau memimpin komite itu. Karena si ceweknya sudah bisa bantuin menemukan orang lain yang bisa menggantikan si cowok. Maksudnya gitu, teman-teman. Nah, itu off the hook. Idiom ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 11. Silahkan teman-teman. Number 11. Doesn't Kathy have to work tonight? Luckily, she was able to persuade her roommate to take her shift. What does the man say about Kathy? Oke, waktunya habis. Baik, ada jawaban Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Lengkap ya, teman-teman. Kita cek bersama, kita dengarkan dulu. Silahkan, teman-teman. Number 11. Doesn't Kathy have to work tonight? Luckily, she was able to persuade her roommate to take her shift. What does the man say about Kathy? Nah, jadi si cewek bertanya, doesn't Kathy have to work tonight? Nah, bukannya Kathy itu harus kerja ya malam ini? Kalau diartikan seperti itu. Nah, terus si cowok bilang, luckily, she was able to persuade her roommate to take her shift. Jadi, untungnya si Kathy itu berhasil atau mampu membujuk teman sekamarnya untuk menggantikan shift-nya. Jadi shift-nya misalkan malam, nah diganti shift siang gitu ya. Nah, what does the man say about Kathy? Apa yang dimaksud si cowok tentang Kathy? Sir, izin leave duluan ya, ada urusan berat. That's alright guys, you may leave, Mr. Daniel. Nah, mari kita cek, what does the man say about Kathy? Apa yang dikatakan si cowok tentang Kathy? Kalau yang Alpha, she must work tonight. Si cewek harus kerja malam ini. Bukan ya, karena Kathy berhasil membujuk temennya buat gantiin dia. Berarti dia nggak harus kerja malam ini, teman-teman.
Kalau yang Bravo di sini plan is unlucky, bukan. Her roommate is persuasive. Teman sekamarnya itu sangat persuasif itu ini teman-teman. Apa ya bahasa Indonesia yang enak itu eh, mudah mempengaruhi. Jadi kalau kita diajak ngobrol itu langsung terpengaruh. Nah, itu persuasif. Kalau yang delta, her roommate will work in her place. Nah, ketemu jawabannya yang delta, teman-teman. Teman sekamarnya itu akan bekerja menggantikan dia. Nah, in someone's place, misalkan you will work in my place, itu maksudnya kamu akan bekerja menggantikan tempatku atau posisiku karena saya nggak bisa masuk, misalkan gitu. Nah, itu in someone's place, menggantikan orang tersebut, gitu ya. Nah, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor 12, silakan. Number 12. Has the lawyer received the letter yet? The letter was delivered to the lawyer's office by courier just this morning. What does the woman mean? Oke, waktunya habis. Baik, ada jawaban Alpha, Bravo, Charlie ya. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kita dengarkan dulu dengan skripnya. Ada jawaban Delta juga. Mari kita cek bersama, teman-teman. Number 12. Has the lawyer received the letter yet? The letter was delivered to the lawyer's office by courier just this morning. What does the woman mean? Oke, jadi si cowok bertanya, has the lawyer received the letter yet? Sudahkah pengacaranya atau sudahkah pengacara kita atau gitu ya menerima suratnya? Nah, kemudian si cewek menjawab, the letter was delivered to the lawyer's office by courier just this morning. Suratnya itu baru aja dikirimkan ke kantor ke kantor pengacara oleh kurir barusan tadi pagi. Gitu ya, teman-teman. Nah, berarti apa yang dimaksud sama si cewek? Oke, teman-teman, kita cek pilihan ABCD ya. Yang alfa pengacara itu mengirimkan surat tadi pagi. Dan yang mengirimkan bukan pengacaranya, dia yang menerima ya, teman-teman. Alfa bukan. Kalau yang Bravo, the courier has already made the delivery. Jadi kurirnya telah melakukan pengirimannya. Kita tahan dulu, teman-teman, karena sebenarnya saya bingung. Ini maksudnya surat itu dikirimkan ke kantor office oleh kurir tadi pagi. Nah, berarti udah nerima atau belum? Itu coba kita cek ABCD ya. Karena pertanyaannya adalah apakah pengacaranya sudah mengirimkan suratnya? Gitu ya, teman-teman. Kita cek yang Charlie dulu. Surat kepada kurirnya itu telah diterima. Nah, ini kebalik teman-teman sama yang Alpha ya. Yang Alpha itu yang ngirimkan malah lawyernya. Kalau yang Charlie yang menerima malah kurirnya. Kebalik ya. Kalau yang Delta, kantornya pengacara itu tidak memiliki surat. Nah, berarti ketemu jawabannya yang Bravo, teman-teman ya. Jadi kurirnya telah melakukan pengiriman surat tersebut. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut lagi ke nomor 13, teman-teman. Silakan. Number 13. Have you met the new neighbors yet? No, I haven't. Why don't we go call on them? What does the man mean? Oke, ada jawaban Bravo, juga ada jawaban Charlie. Oke, ada jawaban Delta juga ya. Mari kita cek bersama, kita dengarkan dulu teman-teman, silakan. Number 13. Have you met Number 13. Have you met the new neighbors yet? No, I haven't. Why don't we go call on them? What does the man mean? Oke, di sini ada phrasal verb, teman-teman. Phrasal verb itu juga bisa dianggap idiom ya. Tapi kita sambungkan aja. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu artinya atau baru, itu kita sambungin aja. Jadi si cewek bertanya, sudahkah kamu bertemu tetangga-tetangga baru kita? Kemudian si cowok bilang, belum. Kenapa nggak kita mengunjungi mereka? Jadi si cowok itu ngajak si cewek gitu ya untuk mengunjungi tetangga baru mereka. Nah, berarti jawabannya adalah yang Bravo ya, teman-teman. They should visit
their neighbors. Jadi call on itu artinya visit atau mendatangi atau mengunjungi seperti itu. Oke, jawabannya yang bravo, they should visit their neighbors seperti itu. Oke, kalau misalkan yang delta itu juga ada idiom atau phrasal verb, teman-teman. Look over. Look over itu artinya mengamati atau mengawasi, gitu ya. Nah, kayak seolah-olah kriminal, padahal hanya mengunjungi. Call on itu sama dengan mengunjungi. Oke, jadi jawabannya yang bravo. Oke, lanjut lagi ke nomor, jadi call on ya. Kalau call out itu artinya they should call out to the, call out itu kalau saya nggak salah teman-teman, itu artinya berteriak. Kalau saya nggak salah ya, sama kayak cry, sama kayak cry out. Atau coba nanti saya cek dulu, nanti saya kirimkan di grup ya setelah keluar. Atau bisa kita cek bareng sih seharusnya teman-teman. Sebentar kita cek ya, caranya mengecek apa namanya di kamus phrasal verb. Sebentar teman-teman, saya bukakan kamus. Oke, karena ini juga vocab baru. Mohon maaf karena memang PPT-nya agak baru ya, teman-teman. Kita cari bersama. Nah, kalau caranya mencari phrasal verb itu, teman-teman kalau misalkan langsung, kalau ada nggak apa-apa. Kalau nggak ada nanti, teman-teman cek kata dasarnya. Nah, ini kan nggak ada, teman-teman. Tadi kayaknya ada ya, sebentar, teman-teman. Call on. Sorry, tadi ada sebentar, teman-teman. Call on atau call upon tadi. Nah, ini. Nah, di situ ya. Jadi kalau biasanya kita cari jadi satu itu ada. Jadi call on atau call upon itu sama ya. Somebody itu phrasal verb. Phrasal verb itu kata kerja yang berbentuk dua kata tapi kita anggap satu, atau tiga kata kita anggap satu gitu ya. Nah, salah satu artinya adalah to visit someone for a short time. Nah, sekarang kita cari kata call out, teman-teman. Call out. Ya, to say something loudly berarti artinya benar, meneriakkan, Miss. Jadi call out itu artinya meneriakkan atau berbicara dengan lantang gitu ya. Kemudian kalau yang look over yang tadi saya sampaikan ya, look over itu artinya mengamati dengan sangat apa ya, atau mengawasi lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, kalau misalkan nggak ada ya, misalkan teman-teman nyari look over kok nggak ada. Oh, ternyata ada, teman-teman. Nah, kalau ada tanda ini kan ada, biasanya ada tanda ininya, teman-teman. Ini tuh overnya boleh ditaruh di setelahnya look, boleh di setelahnya objeknya. Jadi teman-teman bisa bilang look something over atau look someone over atau look over something atau look over someone. Nah, kalau ada tanda ini, kalau nggak ada berarti tempatnya tergantung overnya naruhnya di mana. Gitu ya. Nah, artinya adalah to examine something or someone quickly. Jadi artinya mengawati atau apa ya? Without paying much. Oh, sorry teman, berarti artinya bukan mengawasi ya, tapi mengamati. Mengamati sesaat seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah, itu vocab. Memang apa namanya, kalau berhubungan dengan idiomatic meaning itu yang saya sampaikan tadi nggak bisa kita artikan kata per kata. Nah, itu teman-teman harus cari di kamus. Saya pun juga sama, saya masih belajar teman-teman. Banyak sekali vocab yang saya lemah. Seperti yang saya pernah sampaikan ke teman-teman. Listening saya belum pernah benar semua. Reading juga sama karena kendalanya di vocab. Tapi kalau structure ada cara cepatnya yang sudah kita pelajari hari pertama sampai hari ke-10. Gitu ya. Seperti itu teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor 14. Silakan teman-teman. Number 14. How did Anna react to the situation? She couldn't have been more delighted. How did Anna feel about the situation? Oke, waktunya habis. Ada jawaban Bravo, ada jawaban Charlie, ada jawaban Delta, ada jawaban Alpha. Lengkap teman-teman. Nah, ini adalah apa ya teman-teman? Bisa dibilang pengandaian. Atau kita coba dengarkan. Number 14. How did Anna react to the situation? She couldn't have been more delighted. How did Anna feel about the situation? Oke, jadi sorry, jadi ini kebalikan dari yang diucapkan ya teman-teman. Nanti saya jelaskan. Jadi si cowok bertanya, how did Anna react to the situation? Bagaimana Anna bereaksi tadi dengan atau terhadap situasinya? Nah, kemudian si cewek menjawab, she couldn't have been more delighted. Jadi si Anna itu nggak bisa
lebih senang lagi. Nah, maksudnya nggak bisa lebih senang lagi itu berarti dia sangat senang, teman-teman. Sampai nggak bisa lebih senang daripada itu. Jadi udah paling senang, maksudnya gitu. Jadi udah kalau kita nggak bisa kalau kita nggak bisa melakukan sesuatu lagi berarti itu udah di pucuk, udah di puncak, udah apa ya? Intinya caranya kita bilang sangat, teman-teman. Jadi itu sebenarnya pengen bilang she was very delighted. Dia sangat senang. Gitu ya, teman-teman. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang bravo. Oke, she was quite pleased. Jadi Anna itu cukup puas atau cukup senang. Nah, kalau yang alpha, she was not satisfied. Anna tidak puas sama sekali. Bukan ya, karena si ceweknya tadi bilang Anna itu nggak bisa lebih senang lagi daripada yang tadi. Berarti Anna itu sangat senang, teman-teman. Nggak bisa melebihi senangnya yang tadi, maksudnya gitu. Kalau yang Charlie, Anna itu tidak bisa menerima itu. Nah, berarti sama kayak yang alpha, tidak puas. Gitu ya. Kalau yang delta, Anna itu berharap dia bahagia. Nah, kalau ada berharap pakai wish, itu kebalikannya, teman. Kalau contohnya saya bilang gini, I wish I were happy. Nah, biasanya pakai were ya kalau untuk formal. Jadi I wish I were happy. Nah, berarti saya tidak happy, teman-teman. Saya harap saya bahagia. Berarti saya tidak bahagia. Nah, itu adalah kebalikan atau pembalikan penggunaan wish. Sedangkan Ana di situ tadi disebutkan dia nggak bisa lebih senang lagi. Artinya dia udah paling senang, teman-teman. Jadi jawabannya yang bravo ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 15. Silakan, teman-teman. Number 15. How serious was the accident? Well, the motorcycle rider was taken to the hospital in an ambulance. What does the woman mean? Oke, waktunya habis dan ada jawaban bravo, ada juga jawaban delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Number 15. How serious was the accident? Well, the motorcycle rider was taken to the hospital in an ambulance. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok bertanya, seberapa seriuskah kecelakaannya tadi? Atau seberapa parahkah kecelakaannya tadi? Nah, kemudian si cewek menjawab, well, the motorcycle rider, jadi pengendara sepeda motornya, dibawa ke rumah sakit dengan ambulan. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek? Berarti kecelakaannya parah, teman-teman. Oke, kita cek jawabannya berarti yang bravo ya, yang paling tepat, teman-teman. Tapi saya juga agak nggak setuju sih. Maksudnya yang diomongin itu kan bukan ambulan atau motorcycle-nya, teman-teman, tapi lebih ke kecelakaannya. Tapi nggak apa, ini dari buku Longman ya. Jadi, an ambulance took the rider to the hospital. Jadi sebuah ambulan itu membawa pengendara sepeda motornya ke rumah sakit. Nah, sebenarnya itu juga nggak menjawab pertanyaannya si cowok, karena si cowok bertanyanya, how serious was the accident? Seberapa parah kecelakaannya? Seperti itu. Kan belum terjawab itu, teman-teman, parah atau tidaknya. Gitu kan? Tapi di situ di pilihan ganda nggak ada selain yang paling tepat selain yang bravo. Jadi jawabannya yang bravo. Tapi tenang aja, kalau teman-teman nanti di TOEFL nggak ada kok soal yang tidak menjawab pertanyaannya, itu nggak ada. Gitu ya. Kita lanjut lagi ke nomor 16. Sebentar. Karena serius makanya dibawa pakai ambulan. Bisa jadi. Nah, memang nanti ketika di listening ini kita bisa pakai silogisme, apa namanya ya? Analogi, maaf, analogi. Jadi kita kayak yang saya sebut cocokologi tadi, teman-teman. Kita sambung-sambungkan yang diucapkan sama si B dengan si A, kemudian dengan pilihan A, B, C, D. Nah, karena memang yang paling nyambung yang bravo, ya udah berarti jawabannya yang bravo. Dengan cara itu bisa, teman-teman. Gitu ya. Lanjut lagi ke number, ya betul, pakai logika, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor 16. Monggo, teman-teman. Number 16. I can't believe it actually snowed here. We rarely get snow this far south. I wish it had been a little colder. Then the snow might have stuck around longer. What does the man mean? Oke, ada jawaban Alfa, ada juga jawaban Charlie. Mari kita cek bersama ya, teman-teman. Kita dengarkan dulu dengan skripnya supaya mudah untuk kita bahas. Silakan. Number 16. I can't believe it actually snowed here. We rarely get snow this far south. I wish it had been a little colder.
Then the snow might have stuck around longer. What does the man mean? Nah itu tadi, jadi si cewek bilang, I can't believe it actually snowed here. We rarely get snow this far south. Jadi saya nggak percaya, maksudnya ini nggak bisa dipercaya atau saya terkejut gitu ya. Di sini turun salju. Kita jarang sekali ada salju sejauh ini atau di bagian selatan sejauh ini gitu ya. Nah kemudian si cowok bilang, I wish it had been a little colder. Saya harap cuacanya itu sedikit lebih dingin. Nah, kalau pakai wish itu berarti kebalikannya, teman-teman. Contohnya tadi kalau saya bilang, saya harap saya bahagia, berarti saya tidak bahagia. Nah, kalau si kalau si cowok bilang, I wish it had been a little colder, saya harap di sini lebih dingin sedikit. Artinya kurang dingin, gitu ya. Nah, kemudian si cowok bilang, kalau misalkan agak dinginan dikit gitu ya, maka saljunya mungkin bakalan stuck. Makanya stuck itu bakalan ada stuck around, berarti ada di sekitar mereka sedikit lebih lama. Nah, berarti saljunya mulai mencair, teman-teman. Nah, apa yang dimaksud sama si cowok? Nah, artinya jawabannya yang alpha ya. It was not cold enough. Jadi tidak cukup dingin. Akhirnya saljunya apa namanya? Mencair tadi. Seperti itu. Nah, ini kalau yang Bravo malah nggak nyambung sama sekali ya, teman-teman. The snowball struck him forcefully. Jadi bola salju itu menabraknya dengan keras atau dengan kencang gitu ya. Padahal di ceritanya tadi nggak ada snowball. Kalau yang Charlie, the snow stayed around too long. Saljunya berada di situ atau saljunya itu terlalu lama di situ. Nah, kebalikannya teman-teman, justru saljunya itu mulai mencair atau meleleh karena cuacanya tadi ya, dan memang tidak biasa di situ turun salju gitu ya, tapi di situ turun salju. Cuman karena hangat jadinya mencair kalau dari percakapan tadi. Kalau yang delta it was too cold. Saljunya terlalu atau cuacanya terlalu dingin. Nah, kebalikannya juga. Jadi yang paling tepat adalah yang alpha. Nah, itu wish teman-teman, diingat-ingat penggunaan wish itu atau harapan itu yang tidak yang tidak terkabul atau yang kebalikan dengan apa yang terjadi. Itu kalau pakai wish. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 17. Silakan teman-teman. Number 17. I didn't realize before how tall this building is. There can't be too many more flights of stairs to go. If only the elevator hadn't been broken, then we wouldn't have had to climb all of those stairs. What does the woman imply? Oke, waktunya habis teman-teman. Baik, ada jawaban Alpha, Bravo, dan juga Charlie dan juga Delta lengkap ya berarti. Mari kita cek bersama. Kita dengarkan dulu dengan skripnya teman-teman. Nah, kalau ini sebenarnya masalahnya tenses. Nanti saya jelaskan. Silakan. Number 17. I didn't realize before how tall this building is. There can't be too many more flights of stairs to go. If only the elevator hadn't been broken, then we wouldn't have had to climb all of those stairs. What does the woman imply? Oke, jadi si cowok dia bilang, I didn't realize before how tall this building is. Jadi saya nggak tahu sebelumnya. Ternyata gedung ini tuh tinggi banget. Kalau diartikan kurang lebih seperti itu. There can be too many more flights of stairs to go. Nggak mungkin kalau misalkan masih ada banyak sekali lantai untuk kita lewati gitu ya. Nah kemudian si cewek bilang, if only itu artinya seandainya teman-teman. Atau andai saja. Nah kalau kita bilang andai saja berarti kebalikannya dengan fakta. Ya. If only the elevator had been broken, andai aja elevatornya itu nggak rusak kemarin, lampau karena pakainya had been ya teman-teman. Then we wouldn't have had to climb all of the stairs. Jadi maka kita tidak akan harus memanjat tangga ini atau menaiki tangga ini. Gitu. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek? Jadi berarti jawabannya, nah kemungkinan yang alpha kita cek dulu teman-teman. She took the stairs out of necessity. Sebentar, kita cek dulu yang Bravo. She didn't want to take the elevator. Nah, bukan dia nggak mau pakai elevator ya, tapi karena memang elevatornya nggak bisa dipakai, rusak teman-teman. Oke, jadi mau nggak mau, ya memang nggak bisa dipakai gitu. Nah, berarti yang Bravo bukan ya. Kalau yang Charlie, it was only a few flights of stairs.
Lantainya cuman sedikit kalau diartikan seperti itu, kalau yang Charlie. Jadi lantainya itu cuman beberapa kok, nggak banyak, intinya gitu. Bukan ya, karena jelas si cowok tadi dia mengeluh, dia bilang ternyata bangunan ini tuh tinggi banget. Kalau yang Delta, she prefer to climb the stairs. Si cewek itu lebih suka memanjat atau menaiki tangga. Bukan ya, teman-teman. Jadi benar jawabannya yang Alpha tadi. She took the stairs out of necessity. Jadi si cewek itu memilih anak tangga bukan karena keharusan. Karena keharusan, maaf. Jadi karena keharusan. Nah, kenapa kok harus? Ya karena elevatornya nggak bisa dilewatin. Satu-satunya itu hanya bisa lewat tangga. Maksudnya seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Lanjut ke number 18. Silahkan, teman-teman. Number 18. I'm going to stop in at this shop and get a couple of magazines to read. But the plane is taking off soon. What does the woman mean? Oke, waktunya habis. Dan ada jawaban Alpha, Bravo, dan Charlie dari teman-teman. Ini yang saya sampaikan tadi, teman-teman. Hati-hati dengan yang teman-teman dengar diucap sama si B. Kadang kita cuma dengar satu kata, dua kata, terus di pilihan ganda itu ada itu, berarti itu jawabannya. Malah justru biasanya itu bukan. Biasanya justru yang kita nggak dengar diucapkan sama si B itu malah jadi jawabannya. Contohnya di sini. Coba kita dengar dulu ya, sambil kita pahami bareng. Number 18. I'm going to stop in at this shop and get a couple of magazines to read. But the plane is taking off soon. What does the woman mean? Oke, jadi kalau diartikan teman-teman, saya mau berhenti mampir sebentar di toko ini. Dan saya mau baca majalah beberapa majalah dulu sebentar. Gitu. Intinya kayaknya si cowok ini mampir di toko majalah ya, dan dia pengen baca-baca dulu di situ. Nah, kemudian si cewek menjawab, but the plane is taking off soon. Take off artinya lepas landas ya, teman-teman, seperti yang teman-teman tahu. Jadi si cewek bilang, tapi pesawatnya udah mau lepas landas atau mau berangkat, mau segera berangkat. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek? Seperti itu. Nah, kita cek teman-teman. Yang alfa penerbangannya itu segera berangkat nah ini jawabannya adalah yang alfa ya, depart, berangkat sama dengan take off, lepas landas. Kemudian in the near future itu artinya dalam waktu dekat di masa depan. Itu sama dengan kata soon, teman-teman, segera. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alfa. Penerbangan mereka itu akan segera berangkat dalam waktu intinya dalam waktu yang singkat di masa depan, gitu ya. Maksudnya bentar lagi. Nah, kalau yang Bravo pesawatnya itu berangkat awal. Nah, bukan pesawatnya karena berangkat awal ya, teman-teman, karena mereka memang waktunya mepet. Bukan karena pesawatnya awal atau telat, enggak. Di situ enggak ada keterangan apakah pesawatnya lebih awal, apakah telat gitu ya. Cuman karena mereka datangnya itu memang mepet banget. Jadi enggak punya waktu buat mampir-mampir, maksudnya si cewek gitu. Bravo bukan. Kalau yang Charlie si cowok perlu menyusun rencana, segera menyusun rencana. Nah, ini yang buat jebakan plans-nya. Plans, plane. Beda bacaan ya, teman-teman. Plane itu pesawat. Kalau plans, rencana. Kalau kita dengar tadi, but the plane. Coba kita dengar lagi ya. Number 18. I'm going to stop in at this shop and get a couple of magazines to read. But the plane is taking off soon. What does the woman mean? But the plane ya, teman-teman, bukan the plans. Nah, ini bacanya beda, artinya beda. Ini yang saya maksud dengan rekognisi, teman-teman. Jadi mengenali yang diucapkan itu apa. Nah, itu perlu dilatih. Sering-sering mendengar atau sering-sering latihan gitu ya. Nah, kalau yang Delta, the plane is taking up space. Pesawatnya itu memenuhi ruangan. Maksudnya memenuhi ruangan itu jadi penuh bandaranya. Bukan ya, teman-teman. Jawabannya adalah yang alpha. Oke, lanjut lagi ke number 19. Silahkan, teman-teman. Number 19. I'm going to work really hard this year and see if I can graduate in June. It doesn't sound easy, but I don't think it's an unreachable goal. What does the woman think?
Oke, waktunya sudah habis. Dan saya lihat semuanya teman-teman jawab bravo. Mari kita cek bersama. Number 19. I'm going to work really hard this year and see if I can graduate in June. It doesn't sound easy, but I don't think it's an unreachable goal. What does the woman think? Oke, jadi si cowok bilang, I'm going to work really hard this year and see if I can graduate in June. Jadi saya akan bekerja dengan sangat keras tahun ini dan saya ingin melihat apakah saya bisa lulus di bulan Juni. Nah, kemudian si cewek bilang, it doesn't sound easy, tidak terdengar mudah, but I don't think it's an unreachable goal. Tapi saya tidak merasa atau saya tidak berpikir itu tujuan yang tidak bisa dicapai. Nah, berarti maksudnya si cewek itu, saya merasa itu tujuannya bisa saja dicapai, gitu ya. Kalau dia bilang, saya tidak merasa itu sesuatu yang tidak bisa dicapai, berarti itu bisa dicapai, gitu ya. Teman-teman cuma dibolak-balik aja atau diputer-puter aja ngomongnya, gitu ya. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek? Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang bravo ya, teman-teman. The man can accomplish what he wants. Jadi si cowok itu bisa saja mendapatkan yang dia inginkan. Nah, cuman harus kerja keras tadi ya. Lanjut teman-teman, nomor 20 terakhir dicoba dulu, silahkan teman-teman. Number 19. It's an awfully long walk home, and I'm more than a little tired. Let's take the bus instead of walking. Then you'll be able to get home quickly and get some sleep. What does the woman suggest? Oke, waktunya habis. Silahkan jawabnya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian nanti kita bahas bareng. Jangan takut salah, sedapatnya teman-teman dulu ya. Silahkan teman-teman. Ada jawaban alfa, bravo. Mari kita cek bersama. Kita dengarkan dulu dengan skripnya. Silahkan teman-teman. Number 19. It's an awfully long walk home, and I'm more than a little tired. Let's take the bus instead of walking. Then you'll be able to get home quickly and get some sleep. What does the woman suggest? Oke, jadi si cowok dia bilang, dia mengeluh ya, dia bilang, it's an awfully long walk home. Ini merupakan perjalanan pulang yang sangat panjang, yang sangat jauh gitu. And I'm more than a little tired. Dan saya lebih dari sekedar lelah. Saya lebih dari sekedar cuman sedikit lelah gitu ya. Berarti dia sangat lelah maksudnya gitu teman-teman. Nah, kemudian si cewek menjawab, let's take the bus instead of walking. Mari kita naik bis daripada berjalan. Then you'll be able to get home quickly and get some sleep. Kemudian kamu akan bisa sampai rumah dengan cepat dan tidur atau istirahat gitu ya. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek? Berarti si cewek ngajak naik bis, teman-teman. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang alfa ya. Going home on the bus. Jadi pulang menggunakan bis. Seperti itu. Nah, sorry, ini tadi kayaknya nomornya ya, teman-teman yang salah. Ya, betul. Nomor 19-nya ada 2 ya. Mohon maaf. Saya tadi juga bingung. Oke. Sudah habis. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman sambil saya absen dulu. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Oke, sudah selesai saya absen. Oke, ada pertanyaan, aku benarnya hanya 10, nggak apa-apa, Miss. Jadi saya pernah malah lebih sedikit dari Miss, pernah. 3 itu pernah. Tapi intinya teman-teman jangan patah semangat karena memang listening ini yang bikin sulit yang saya sampaikan tadi, masalahnya adalah vocab. Nah, vocab itu bisa kita kita atasi dengan sering-sering ketemu latihan. Nah, saya sekarang kalau udah tes ya nggak perlu dengerin lagi itu bisa. Maksudnya bukan nggak perlu dengerin ya, maksudnya nggak perlu terlalu fokus, nggak perlu itu bisa teman-teman. Tapi itu ada tahapnya, gitu ya. Intinya saya share ke teman-teman cara saya bisa sampai sini supaya teman-teman juga bisa merasakan yang saya rasakan seperti itu. Maksudnya enaknya gitu ya, maksudnya sekarangnya, bisanya itu supaya teman-teman juga bisa.
Tips untuk lebih terbiasa dengan soal listening apa ya? Nah, ini tapi masih baru rencana ya teman-teman. Jadi saya pengen mengupload apa namanya, soal-soal listening yang saya punya itu di YouTube saya, untuk siapa aja yang mau latihan di YouTube bisa, seperti itu. Jadi gini teman-teman, listening itu belajar prakteknya itu bukan ditulis, walaupun ditulis juga bagus. Tapi gini, teman-teman tirukan. Jadi caranya menulis suara itu dengan kita menirukan teman-teman. Sambil melihat subtitlenya nggak apa-apa. Tadi kan saya kasih skrip ya, supaya teman-teman sambil membaca itu sambil menirukan. Nanti tapi pas waktu latihan. Nah, ketika kita udah bisa membaca, otak kita merekam suaranya gitu, tulisannya gitu, nanti ketika di latihan, ketika kata itu diucapkan di kalimat yang lain, itu akan otomatis keluar sendiri, teman-teman, tergambar sendiri. Jadi yang otak kita sendiri yang memprosesnya. Nah, jadi apa ya, bisa dibilang belajar otomatis, bukan otomotif, otomatis, maaf. Jadi kalau di listening, saran saya ditirukan, karena suara itu nggak bisa ditulis, teman-teman. Kita bisa nulis katanya ya, one, tapi bacanya one itu beda dengan tulisannya dalam bahasa Inggris, gitu ya. Nah, cara membacanya dengan menyesuaikan dengan tulisannya itu dengan direkam di otak. Caranya gimana? Kita eh, apa namanya? Sambil membaca sambil melihat. Itu diulang-ulang. Contohnya thank you. Mungkin kita dulu nggak tahu thank you itu apa, tapi ternyata ketika kita pertama tahu thank you, oh alah tulisannya ternyata thank sama you itu dua kata. Nah, kan akhirnya tahu. Kalau dulu mungkin belum pernah lihat tulisannya, kita dengar thank you apa gitu. Nah, tapi ketika sudah pernah, itu enak teman-teman. Gitu ya, itu yang saya maksud. Contoh sederhananya itu kata thank you. Kemudian ada saran supaya lebih bisa listening nggak Mister? Atau ada aplikasi yang bisa kita, nah ini bagus banget teman-teman. Aplikasi banyak banget ya teman-teman, cuman gini, teman-teman juga harus hati-hati kalau lewat pakai device atau misalnya di internet ya, karena yang bisa mengupload itu siapa aja teman-teman. Dan kadang kalau yang upload orang Indonesia atau orang Asia gitu, kadang jawabannya itu nggak memuaskan. Maksudnya menimbulkan apa ya, menimbulkan keraguan gitu. Itu yang saya rasakan dulu. Jadi saran saya kalau mau belajar listening, teman-teman bisa sambil mendengarkan, tapi untuk sementara kalau fokus di TOEFL, sering-sering latihan TOEFL aja ya, terutama di listeningnya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau memperkuat listening di dalam bahasa Inggris, teman-teman bisa mendengarkan apapun yang berbahasa Inggris. Contohnya kemarin ada yang bertanya ke saya, offline ya, datang ke sini, tanya untuk belajar speaking gimana gitu. Nah, saya tanyain yang disenengin apa. Dia seneng nonton bola, teman-teman. Nah, terus saya minta ini, coba sering-sering lihat review bola. Nah, di YouTube aja nggak apa-apa. Nanti sambil captionnya dinyalakan atau subtitlenya itu dinyalakan. Nah, nanti sambil ditirukan. Karena cara belajar itu, terutama bahasa Inggris ya, itu yang paling enak adalah disambungkan dengan hobi kita, teman-teman. Kalau teman-teman suka nyanyi, itu sambil dengerin sambil nyanyi bisa. Misalkan teman-teman suka main game kayak saya misalnya, itu sambil ngegame, ada karakter yang kita pakai itu ngomong dalam bahasa Inggris, kadang kita cuma niruin aja, nggak tahu ngomong apa, nggak apa-apa. Nanti sambil kita cari di YouTube atau di internet, dia tadi ngomong apa sih gitu. Nah, itu nanti akan kelihatan teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Jadi tapi kalau teman-teman misalnya waktunya sempit, maksudnya waktu belajarnya itu terbatas, fokuskan belajarnya di dalam mengerjakan soal-soal TOEFL seperti itu. Yang try out nggak apa-apa karena kalau yang dari ITS, tapi saya ada teman-teman. Nanti ya di setelah kelas nanti saya akan bongkar lah gitu. Kenapa kok saya punya soal TOEFL ITS dan sebagainya. Ada daftar idiom yang sering muncul, Mister. Nah, nanti juga di YouTube akan saya list, Mister. Apa namanya? Vocab apa aja yang sering keluar di structure, vocab apa aja yang keluar di listening, termasuk juga itu expression dan idiom. Nah, itu nanti akan saya sering, biar teman-teman itu kalau belajar sesuai yang teman-teman temui di tes. Jadi nggak redundant, nggak eksesif, teman-teman. Maksudnya redundant atau eksesif itu kita udah belajar, tapi nggak keluar kan sayang, gitu ya kan? Jadi nanti akan saya share di YouTube, masih dalam proses penyusunan PPT, teman-teman. Jadi dari PPT saya convert ke video gitu. Mister, soal tes ITP saya bulan lalu, Mister. Beneran, Miss. Tapi saya nggak tahu ya. Seingat saya ini saya ngambilnya dari Longman. Atau mungkin ada yang mirip mungkin ya, Miss. Kalau yang untuk sesi malam itu saya ambilnya dari buku Longman. Tapi kalau teman-teman pengen
Mungkin saya tahu, mungkin tes ITP yang Miss ambil itu adalah tes TOEFL ITP prediksi mungkin. Karena Longman itu post tesnya ada beberapa, ada banyak kode teman-teman. Nah ini salah satunya, kalau nggak salah kode 4 atau kode 3 saya lupa. Nah, tapi kalau yang sesi sore tadi, mungkin teman-teman bisa sambil dengerin nanti ya, rekaman sesi sore. Nah, kalau yang sesi sore itu saya ambilkan dari buku bikinan ITS asli. Jadi ITS itu sebenarnya juga ngasih buku, tapi cuma ada 2 paket soal latihan, teman-teman. Jadi menurut saya kurang, tapi walaupun kurang, tapi lumayan lah gitu. Ada model asli dari ITS yang diterbitkan untuk umum. Jadi sudah ada gitu. Nah, tadi saya pakai untuk sesi sore. Jadi kalau teman-teman penasaran, di sesi sore teman-teman, gitu ya. Aduh saya nggak bisa listening class Mister. Nggak apa-apa. Jadi gini, ada tips teman-teman ya untuk belajar TOEFL itu gini. Kalau misalkan teman-teman ada waktu belajarnya itu sangat singkat, teman-teman tidak perlu menguasai ketiganya. Fokus yang menurut teman-teman paling gampang. Karena itu nanti yang akan menyelamatkan nilai teman-teman di yang kurang. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman punya waktu lebih, nah itu baru saya sarankan untuk belajar semuanya, ketiganya. Gitu. Tapi kebanyakan biasanya yang dari pengalaman sebelum-sebelumnya itu waktunya teman-teman biasanya kan sempit-sempit. Maksudnya udah keburu waktu mepet untuk tes, nah biasanya seperti itu. Nah itu saran saya kalau misalkan waktunya udah mepet, teman-teman fokus aja yang menurut teman-teman paling dikuasai. Contohnya kalau saya teman-teman, yang saya senang sebenarnya bukan kuasai ya. Dan saya alhamdulillahnya udah sering banget, bahkan akhir-akhir ini selalu benar semua. Itu adalah di structure. Jadi structure itu walaupun kita nggak tahu artinya bisa kita selamatin dari posisi kalimat. Jadi kata itu apa artinya kita nggak tahu bisa. Kita cara melihat dia posisinya kalimat di mana. Seperti itu. Tapi itu yang saya sampaikan di kelas structure ya. Akan teman-teman kuasai ketika teman-teman sering-sering latihan. Nanti jadi insting teman-teman. Seperti itu. Kemudian mau ya Mister soal-soal listeningnya. Siap. Nanti saya di akhir ya teman-teman. Nanti kita buka-buka seperti itu. Apakah di awal perlu untuk fokus ke opsi lainnya sampai di dulu atau langsung fokus saja mendengar ke conversation-nya. Nah, ini yang saya sampaikan di awal tadi, Mister. Jadi tergantung masing-masingnya. Kalau misalkan kita udah sering latihan listening dan menurut kita itu listening itu sesuatu yang biasa atau yang gampang gitu ya. Teman-teman sambil apapun boleh. Jadi sambil mendengarkan, sambil baca soal, sambil pilihan ABCD itu tidak akan terganggu. Atau bisa paham malahan gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman merasa belum bisa membagi konsentrasi ketika sambil mendengarkan kan kita memahami atau mentranslate otak kita teman. Jadi otak kita itu memproses informasi atau mentranslate informasi. Nah, ketika kita sambil mendengarkan mentranslate kok membaca dan mentranslate itu nanti akan rancu. Kadang kita mendengarkan aja merem gitu ya, udah fokus mendengarkan aja, ada suara lain, entah benda jatuh atau mungkin ada konstruksi di sekitar kita atau mungkin ada tiba-tiba ngetuk pintu gitu ya, kita nggak tahu. Nah, itu pun sudah sangat mengganggu teman-teman. Itu kalau belum terbiasa ya. Tapi kalau udah terbiasa kadang saya pun kalau sambil tes sambil buka Pinterest, sambil buka Instagram itu udah biasa. Tapi syaratnya yaitu tadi sering-sering latihan gitu ya. Tapi kalau teman-teman tes nanti nggak bisa ya buka Instagram, buka Pinterest. No, kok saya bisa? Nanti saya jelaskan gimana kok saya bisa teman-teman. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah harus membaca opsi dulu dan soalnya, apakah kita dengerin dulu? Nah itu tergantung masing-masing. Kalau teman-teman udah terbiasa, saran saya nggak apa-apa. Sambil baca itu menguntungkan teman-teman untuk menghemat waktu. Nah tapi kalau teman-teman misalnya belum terbiasa dengan listening ini, saran saya ketika keluar soal, kalau teman-teman ambil online ya, maaf. Kalau teman-teman ambil online, ketika soal keluar, teman-teman klik dulu di bagian apapun. A, B, C, D bebas, klik aja. Ya. Nah, terus nanti baru teman-teman pejamkan mata sambil memahami pilihan A, B, C, D-nya. Nah, kemudian baru teman-teman sambil baca pilihan A, B, C, D, kalau misalnya nanti ada jawaban beda, silahkan diganti. Nah, kenapa tujuannya, kenapa saya tadi klik keluar soal langsung klik, padahal belum audionya belum dibacakan, 12 detik itu singkat banget, teman-teman. Ketika teman-teman 12 detik sudah habis, tapi teman-teman belum menemukan jawaban, layar itu akan otomatis ke nomor berikutnya. Dan kita nggak bisa back. Dan kalau nggak dijawab, pasti salah. Tapi kalau teman-teman jawab di pilihan ABCD bebas dulu, kan kita nggak tahu teman-teman itu jawaban benar atau tidak. Intinya teman-teman ada peluang 25% benar dengan cara mengklik bebas tadi. Seperti itu. Intinya jangan ada yang dikosongin lah, seperti itu teman-teman. Gitu ya.
Untuk dapat nilai 550 minimal benar berapa Mister? Nah, ini agak tinggi. Dan untuk gini Miss, untuk penghitungan skor nanti kita bahas di hari terakhir ya. Nanti kita akan sharing setelah reading di bagian terakhir. Nanti kan ada waktu banyak karena reading bagian terakhir itu soalnya babnya sedikit teman-teman. Jadi nanti kita bisa selesai lebih awal. Nah, makanya kita pakai untuk tanya jawab dan sharing-sharing seperti itu. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama teman-teman. Saya juga makasih banget sudah mau belajar sama saya ya, karena saya juga masih belajar seperti itu teman-teman. Oke. Dan saya minta maaf lagi teman-teman. Pokoknya saya juga baru pertama ini ya, maksudnya berurusan dengan seperti ini. Saya juga masih belajar, semoga nggak terulang lagi. Intinya kita saling menghargai seperti itu. Gitu ya. Baik, terima kasih semuanya. Thank you for having me today everyone. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night guys. See you next time.